Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Sungguh suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya buat setiap kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Karena Dia selalu menaruh kita di dalam hatinya, mengingat kita di dalam pikirannya, dan memberikan kita masa depan yang cerah, memberikan keselamatan. Dia rela memberikan dirinya untuk menebus setiap kita, membuat kita jadi berharga dan mulia di matanya. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari angkat hati, angkat suaramu, naikkan syukur di hadapannya. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh besar atas setiap kami. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh amat sempurna dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh mulia kasih-Mu Tuhan. Teramat mulia Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau menangkan hidupku. Curahkan darah-Mu sebagai ganti
kami Tuhan. Kalau sampai pada detik ini kami ada Tuhan, itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan saja. Itu semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan setiap kami, memulihkan setiap umat-Mu Tuhan. Dan kuasa-Mu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa membangkitkan roh kami Tuhan, untuk kami tetap setia Tuhan mengiring-Mu Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan di kasih dan karya salib-Mu. Kau telah matikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan setiap roh kami. Amin. Tak tercurah bagiku pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik kami terima dari-Mu. Terima kasih. Rancangan-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Selalu tiada pernah ku meragukan di kasih dan karya salib-Mu. Kau telah matikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan setiap roh kami. Amin. Tak tercurah bagiku pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan bisa mengerti Tuhan
apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan kehendaki pada setiap kami. Lewat pengorbananmu Tuhan, kami menjadi manusia yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Makan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, yang terselami hatiku. Sungguh indah, sungguh besar. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan dengan segenap hatimu, Dia rindu menjamah setiap kita pada hari ini. Dia sedang melawat kita pada hari ini. Mari buka hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, sungguh besar.
Dan taruh apa yang menjadi isi hatimu Tuhan, di dalam hatinya, di dalam rohnya Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Biarlah Engkau disukakan Tuhan oleh setiap pujian kami yang kami naikkan Tuhan dari hati kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima kebenaran firman. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, di mana karya keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus telah diberikan kepada kita, setiap orang yang percaya kepada Dia. Ini sesuatu berkat Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, ini adalah hari yang sangat spesial buat kita, di mana kasih-Nya diberikan buat kita. Dia telah mati di kayu salib dan darah-Nya diberikan buat kita untuk memberikan pengampunan dosa supaya kita beroleh keselamatan. Ini adalah berita yang sangat luar biasa buat kita di tengah-tengah situasi yang saat ini menjadi pergumulan kita bersama. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu, biarlah pada saat ini kita boleh bersama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai yang ke-43. Ya, saya akan membacakan buat jemaat Tuhan semua. Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-33 sampai yang ke-43. Tuhan Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Tuhan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah orang Yahudi, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama ketika kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, ini peristiwa tentang penyaliban Tuhan Yesus. Ketika sudah sampai di Bukit Tengkorak, banyak orang mengolok-olokkan dia, mengejek dia. Bahkan prajurit-prajurit itu pun mengolok-olok dan mengejek dia, menghina dia. Dia katakan bahwa orang lain ia selamatkan. Sekarang selamatkanlah dia. Bahkan seorang penjahat pun
dia juga mengejek dan mengolok-olokkan dia. Dia katakan bahwa jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Maka penjahat yang lain, dia katakan bahwa tidakkah engkau takut kepada Tuhan? Memang kita digantung di kayu salib ini sudah setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi Yesus ini tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa. Sebuah pengakuan dari seorang penjahat. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah aku. Dan Tuhan Yesus berkata, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Acap kali kita melihat bahwa keselamatan itu hanya pada saat kita ada di dalam dunia. Tetapi kehidupan kita yang sebenarnya bukan di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini hanyalah sementara. Sementara kehidupan kita yang kekal itu ada di dalam surga. Dari peristiwa ini, kita mendapatkan 3 pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, meskipun Tuhan Yesus itu dihina, diolok, diejek, dianiaya, mengalami penderitaan yang begitu hebat, mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, darahnya tercurah, bahkan nyawanya hilang menurut dia. Tetapi poin yang pertama, meskipun dia mengalami ejekan, dia tetap mengasihi. Dia tetap mengasihi. Meskipun dia dibenci, meskipun dia diolok, meskipun dia dihinakan, meskipun dia mengalami penderitaan yang begitu hebat, namun dia tetap mengasihi. Karena di dalam dia adalah kasih. Di dalam dia adalah kasih. Dan kasih itu hanya ada di dalam dia. Oleh karena itu Tuhan Yesus selalu mengasihi orang-orang yang membenci kepada dirinya. Dan ini adalah sebuah keteladanan buat kita, role model buat kita, bahwa Yesus telah memberikan contoh, teladan buat kita, untuk kita tetap mengasihi orang yang membenci kita. Kasih itu memberikan kemerdekaan. Kasih itu melepaskan. Kasih itu membebaskan. Dan kasih itu memberikan perdamaian. Hukum Tuhan adalah kasih. Di dalam dunia ini tidak ada kasih. Di mana Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini begitu luar biasa ajaran dan nasihat dari Tuhan Yesus. Kasih secara vertikal, kasih yang ditujukan kepada Allah, Sang Pencipta kehidupan kita, dan dimanifestasikan kepada sesama, kepada orang-orang yang tidak mengenal Dia. Kasih kepada orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain, berarti kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Dan saya percaya semua orang pasti mengasihi diri sendiri. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah hendaknya kita tetap mengasihi kepada Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dia adalah sahabat yang baik. Dia selalu datang tepat waktu. Dikala susah, dikala sedih, dikala kita mengalami penderitaan, dikala mungkin kita mengalami intimidasi, dikala kita sedang menghadapi berbagai macam pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita, seorang sahabat tepat waktu untuk berikan kasihnya dan menjadi saudara dalam kesukaran. Itulah kasih yang daripada Tuhan. Dunia ini tidak ada kasih, tetapi kasih yang sebenarnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah pujian mengatakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Oh, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersama-sama, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Kristus rela berkorban buat saudara dan saya. Itu kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak ada seorang tokoh pun yang rela memberikan nyawanya buat orang-orang yang mengikuti Dia. Tetapi Yesus Kristus rela memberikan nyawanya, rela memberikan hidupnya buat orang-orang yang mengasihi kepada Dia. Dan kasih itu diberikan kepada semua orang. Tetapi kasih itu ditolak, dunia menolaknya. Tetapi barang siapa yang menerima kasih itu beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Suatu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Dan Tuhan Yesus bertanya sampai yang ketiga kali. Maka pada saat itu Simon Petrus menangis, sedih. Dan pertanyaan itu juga diberikan kepada kita. Apakah kita mengasihi Yesus? Karena Yesus terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Sudah memberikan nyawanya buat kita. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terdekat dengan kita pun tidak akan ada yang mau memberikan nyawanya buat kita. Tetapi Yesus yang bukan siapa-siapa, Dia memberikan nyawanya buat kita. Untuk menjadi tebusan buat kita. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dari kisah tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-34, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, meskipun mereka menganiaya Dia, meskipun mereka membuat Yesus tergantung di kayu salib, darahnya tercurah, penganiayaan yang begitu luar biasa, tetapi Tuhan Yesus tetap berikan pengampunan. Itu luar biasa. Dalam dunia ini tidak ada orang yang mau memberikan pengampunan kepada orang yang telah membuat orang itu menderita, membuat orang itu mengalami kesukaran dalam hidupnya. Tetapi Yesus mau berikan pengampunan.
karena Dia adalah Allah, karena Dia adalah Tuhan, maka berikan pengampunan buat kita. Pengampunan Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat apa yang telah kita berbuat di masa lalu. Jika kita datang dan kita berlutut minta ampun kepada Tuhan, maka pengampunan Tuhan itu sempurna. Kenapa kita ragu? Kenapa kita malu datang kepada Tuhan? Tuhan Yesus memberikan pengampunan itu sempurna. Pengampunan Tuhan tidak terbatas. Ketika murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kami memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami? Berapa kali? 7 kali? Ternyata 70 kali 7 kali. Itu sesuatu yang luar biasa. Artinya pengampunan Tuhan tidak terbatas. Dan orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan rela memberikan pengampunannya. Dan pengampunan Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar untuk meneladani apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan memberikan pengampunan itu tidak harus diminta. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, mungkin karena orang itu membuat kita menderita, mungkin seluruh keluarga kita menderita, mungkin hidup kita terlunta-lunta, mengalami kepedihan dan kepedihan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita belajar untuk mengampuni. Karena ketika kita menyimpan kepahitan di dalam diri kita, justru akan merugikan di dalam diri kita. Justru akan menghambat berkat Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan mengajar kepada kita supaya kita memberikan pengampunan. Jika kita mau diampuni oleh Tuhan, kita harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika kita rindu Tuhan mengampuni segenap kehidupan kita, maka kita juga harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan pengampunan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Pengampunannya tidak terbatasi oleh apapun. Dan Tuhan Yesus selalu memberikan pengampunannya kepada kita. Tentunya kita meneladani. Mengampuni berarti memberi dan membebaskan kesalahan orang lain terhadap kita. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku terhadap dosa kita, maka Ia adalah setia. Allah kita setia. Meskipun kita tidak setia, tetapi Allah kita setia. Meskipun kita seringkali meninggalkan, meskipun kita tidak setia, tetapi Tuhan setia. Kadang-kala kalau kita belajar bahasa Indonesia, ini tidak adil. Karena hukum dunia ini juga tidak adil. Kenapa? Orang yang tidak setia, sepantasnya kita juga tidak setia. Tetapi ketika orang itu tidak setia, ketika kita semua tidak setia, Tuhan kita tetap setia. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dan Tuhan setia untuk memberikan pengampunan buat kita. Kedua tangannya menunggu kita untuk datang meminta ampun kepada Tuhan. Karena Yesus sumber pengampunan. Dan pengampunan Tuhan Yesus sempurna. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Saat ini juga datang kepada Yesus untuk mohon pengampunannya. Karena di dalam Dia ada pengampunan, dan pengampunan Tuhan sempurna. Dan Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa kita. Dan kita akan disucikan hidup kita, dibersihkan hidup kita, putih seperti salju dan putih seperti bulu domba. Itu sesuatu yang luar biasa. Tiada ternoda, tiada tercacat. Karena pengampunan Tuhan sempurna, maka kita akan mengatakan, mengampuni
mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, oh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Kasih menutupi segala dosa, dan pengampunan Tuhan sempurna. Acap kali ketika kita melakukan kesalahan, acap kali ketika kita melakukan kejahatan dan membuat hati Tuhan mungkin berduka. Lalu kita seringkali berkata begini, aduh, aku merasa bersalah, aku tidak layak kepada Tuhan, aku tidak mau datang kepada Tuhan karena aku tidak layak. Justru di saat kita melakukan kesalahan, justru di saat kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, karena Dia sumber pengampunan, dan Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah kita adalah segala kejahatan kita. Tetapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, memberikan kasih-Nya kepada kita dan berikan pengampunannya buat kita. Dan Yesus Kristus menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Itu sesuatu yang sangat luar biasa buat kita. Siapa kita? Kita ini sudah selayaknya, kita ini sudah sewajarnya jika kita menerima hukuman yang kekal, jika kita menerima penghakiman yang kekal dari Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan membebaskan kita, mengasihi kita, dan berikan pengampunan buat kita. Yang ketiga, meskipun Tuhan dibenci, lalu Dia sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, meskipun Tuhan mengalami penganiayaan, penderitaan yang begitu hebat, Dia tetap mengampuni. Apalagi yang luar biasa adalah, meskipun Dia tergantung di kayu salib, ditombak, darahnya tercurah, dicucukkan asam yang pahit, anggur yang pahit, tetapi Yesus tetaplah Yesus. Yesus tetaplah Allah. Dia memberikan keselamatan buat kita. Mari kita bersama-sama membuka hati, menerima kasih karunia yang dari Tuhan. Karena kasih karunia dari Tuhan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Keselamatan itu sebenarnya konsepnya gampang, tapi acap kali kita yang membuat sukar, acap kali kita yang membuat sulit, mempersulit diri. Konsepnya apa? Firman Tuhan, barang siapa mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati Yesus Kristus adalah Tuhan, maka diselamatkan. Konsepnya sama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena hasil usaha, bukan karena pekerjaan baik, bukan karena jasa-jasa kita, tetapi semata-mata karena pemberian Tuhan. Itu keselamatan. Dan di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya memberikan keselamatan, hanya di dalam
nama Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dunia menawarkan kalau kamu mau selamat begini. Ada berbagai macam syarat. Tetapi di dalam Yesus mengaku, hati percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka diselamatkan. Namun ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita belajar mentaati, mempraktekkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hanya terdiri dari dua unsur, unsur perintah dan unsur janji. Barang siapa taat terhadap perintah Tuhan, maka kita akan menikmati segala berkat dan janji-janji Tuhan yang telah Tuhan siapkan buat kita. Itu yang Tuhan janjikan buat kita. Jadi kita harus belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Berarti bukan saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat lalu pasif begitu. Tapi kita harus aktif, terus aktif. Untuk apa? Untuk mencari, untuk mendapatkan pahala. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk mendapatkan mahkota. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hendaklah kebaikanmu dilihat oleh semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya Bapamu yang di sorga dipermuliakan melalui kehidupanmu. Menjadi terang dan saksi. Jika kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan, kita tidak berdiam diri, kita tidak pasif, tetapi kita harus terus aktif. Karena kasih itu bergerak, karena kasih itu aktif, dan kasih itu tidak berdiam diri, tetapi kasih itu terus mau menjadikan orang lain diberkati melalui kehidupan kita. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, di Jumat Agung ini, di mana kita sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, jadikan momen yang paling indah, momen yang paling berarti. Dan kita pasti tidak akan melupakan peristiwa demi peristiwa yang terjadi saat-saat ini. Di tengah-tengah situasi yang memprihatinkan, di mana kita tidak bisa keluar rumah, kita bisa membangun mesbah keluarga. Mari saatnya kita membangun mesbah keluarga. Iblis mungkin bersukacita karena gereja-gereja kosong. Iblis senang karena gereja-gereja kosong, tidak ada yang beribadah. Tetapi iblis belum tahu ada anak-anak Tuhan yang beribadah, membangun mesbah di rumah tangga, tiap rumah tangga, dan menghadirkan hadirat kuasa Tuhan. Berkat-berkat rohani turun dalam kehidupan setiap rumah tangga. Dengan demikian, hadirat dan kuasa Tuhan dicurahkan di dalam setiap keluarga-keluarga, di mana sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, iman kita, fokus kepada Tuhan, supaya kita boleh mendapatkan pengalaman rohani dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, dalam suasana yang seperti sekarang ini. Kita tidak bisa keluar kemana-mana, tetapi Tuhan menjangkau kita. Tuhan hadir dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Kau telah mati dan tinggalkan
dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda yang celah Tuhan, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Yesus telah rela berkorban. Nyawanya diberikan kepada kita, dan Dia mengasihi kita. Dia mengampuni dosa kita, dan Dia memberikan keselamatan buat kita. Dunia tidak tahu, meskipun mereka membenci, mereka menganiaya, namun kasih Kristus tetap sama. Dia tetap memberikan kasih-Nya kepada dunia ini, namun dunia ini menolak. Tetapi barang siapa yang menerimanya, Dia sebagai Allah dan Juru Selamat, maka dia beroleh kehidupan yang kekal. Mari siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam tangan saya ada hosti dan anggur. Ini adalah sebuah peringatan. Yang terpenting bagaimana kita memaknai tentang pengorbanan Kristus. Darah dan tubuhnya diberikan buat kita. Darah Kristus dan tubuh Kristus telah diberikan bagi kita. Haleluya. Karya terbesar dalam pengorbananmu yang selamatkanku.
Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Haleluya. Tuhan buat pengorbananmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, di saat Tuhan Yesus di kayu salib menanggung beban yang begitu berat, menanggung dosa seluruh isi dunia. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Begitu luar biasa pengorbanan Kristus di kayu salib buat kita. Dan darahnya diberikan bagi kita untuk memberikan pengampunan dosa bagi kita. Dan tubuhnya tercapik-capik diberikan bagi kita, supaya kita di suatu hari kelak beroleh tubuh kemuliaan. Oleh karena itu, mari kita mengangkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Allah. Dan dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tubuhnya dipecah-pecahkan buat kita semua. Dia tertikam, tubuhnya tercapik-capik buat kita. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan inilah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika engkau percaya, makan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Tubuhmu telah Engkau berikan kepada kehidupan kami sehingga menyatu dengan tubuh kami. Hari jemaat Tuhan, angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, bukankah cawan ini adalah lambang persatuan dengan tubuh Kristus? Darah Yesus, darah yang tercurah, darah anak domba Allah, berikan pengampunan dosa buat kita. Dengar baik-baik, bukankah cawan yang olehnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Jika kita percaya, mari minum bersama-sama dalam iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih, haleluya. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah. Letakkan tanganmu di dada.
Dan jika ada di antara yang sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Darah anak domba Allah telah tercurah di kayu salib, dan tubuhnya tercapik-capik untuk kita semua. Maka dengan iman di dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit disembuhkan, segala pergumulan. Tuhan beri jawaban atas setiap kehidupan kita. Karena di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada sumber pengharapan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Dan di dalam Yesus ada keselamatan, ada pengasihan, ada pengampunan. Dan kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kita sudah mendapatkan dan menerima pengampunan itu, sehingga keselamatan itu sudah diberikan bagi kita. Biarlah saat ini jemaat Tuhan diberkati Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Diberkati suami, diberkati istri, diberkati anak-anak, diberkati orang tua, diberkati pekerjaan, diberkati ekonomi rezeki. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa berkemah dalam kehidupan jemaat-Mu. Engkau senantiasa lawat setiap jemaat-Mu. Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan mereka. Beri kekuatan, kesehatan, lindungi, jagai, supaya mereka tetap sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini sedang ada wabah virus corona COVID-19 melanda seluruh dunia, dan Indonesia pun kena imbasnya. Dan ada pahlawan-pahlawan sosial, khususnya para dokter, para medis, perawat, yang membantu sehingga ada korban. Dan hamba-hamba Tuhan juga banyak yang mengalami korban. Tapi kami percaya memang rumah itu sudah Tuhan sediakan bagi mereka, dan rumah itu sudah selesai Tuhan berikan bagi mereka. Tetapi satu hal yang kami minta kepada Tuhan, khususnya para dokter, para perawat, dan hamba-hambamu, Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, supaya mereka dapat melayani warga masyarakat, sehingga mereka dibebaskan dari virus-virus ini, disterilkan dalam kehidupannya. Bahkan umat Tuhan juga dikuduskan, disterilkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa negara kami juga serahkan dalam tangan-Mu, khususnya Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden. Bapak, dalam situasi seperti ini, kiranya Tuhan terus tetap memberikan kekuatan, kesehatan buat hamba Bapak Presiden, bahkan Wakil Presiden. Tuhan terus lindungi keluarga mereka. Terus Tuhan memberkati kepemimpinan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Demikian juga para menteri, panglima, kapolri, bahkan semua instansi-instansi pemerintah, DPR, MPR, Kejaksaan Tinggi, Jaksa Agung, dan Tuhan, semua pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai daerah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kota kami Jogja juga ada di dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Baik gubernur kami, wakil gubernur, bupati, wali kota, Tuhan Yesus juga lindungi, sertai, tolong mereka Bapa. Akan undur dari hadapan-Mu, dan kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kami. Oleh karena cuma Tuhan diberkati Tuhan. Mari arahkan mata iman-Mu tertuju kepada Tuhan. Pandang wajah Tuhan dengan mata iman. Yesus memandang-Mu. Engkau ada di dalam hati Tuhan Yesus. Engkau ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ada di dalam hatimu, dan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan rumah tanggamu. Oleh karena itu, jangan takut, jangan berkecil hati, dan jangan tawar hati. Jangan khawatir. Tuhan memelihara, melindungi, menyertaimu dimanapun engkau berada. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Terimalah berkat anugerah, sukacita, damai sejahtera, berkat kasih sayang, berkat yang sempurna, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan, kesehatan, berkat yang limpah, yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan terus memberkati engkau.
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara bahaya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Inilah doa kami, Tuhan. Mara bahaya, kecelakaan, kesakitan tidak akan menimpa kami karena kami ada di dalam tangan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tetap jaga hati, tetap tenang, jangan khawatir dan jangan takut. Allah senantiasa melawat Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya terus mendoakan Bapak Ibu saudara sekalian dalam setiap apapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan damai sejahtera Allah melingkupi rumah tangga Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom.